Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Wisnu Saputra dengan NIM 19101140235 dari kelas 06 TPLP 002 ingin mempresentasikan mengenai pengembangan aplikasi sistem informasi manajemen perpustakaan berbasis web menggunakan metode prototype. Sebelumnya saya ingin memohon maaf pada Bapak Joko Suwarno selaku dosen mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Saya tidak bisa hadir pada hari Senin kemarin karena sakit ya, masuk rumah sakit. Namun di sini saya bikin presentasinya. Ya, masuk ke dalam materi bahasan. Yang pertama adalah ada pengertian PHP. PHP sendiri adalah sebuah bahasa pemrograman server side scripting yang bersifat open source. Sebagai sebuah scripting language, PHP menjalankan instruksi pemrograman saat proses runtime. Hasil dari instruksi tentu akan berbeda tergantung data yang diproses. PHP merupakan bahasa pemrograman server side, maka script dari PHP nantinya akan diproses di server. Jenis server yang digunakan bersama dengan PHP antara lain Apache, Minsk, dan Lightspeed. Lanjut, di sini ada use case diagram. Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML (Unified Modeling Language) yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Tentunya, use case diagram merupakan sesuatu yang mudah dipelajari. Langkah awal untuk melakukan pemodelan tentu perlunya suatu diagram yang mampu menjabarkan aksi aktor dengan aksi sistem itu sendiri, seperti yang terdapat pada use case diagram. Lanjut, ini adalah use case diagram dari aplikasi ini. Ada 3 aktor di sini. Yang pertama adalah anggota, admin, dan juga operator. Kita bahas anggota terlebih dahulu. Anggota di sini yang harus dilakukan adalah pendaftaran akun. Kemudian jika sudah mendaftarkan akun, bisa melakukan login, verifikasi akun. Lalu jika anggota ini ingin meminjam buku yang diinginkan, maka dapat melihat data buku, lalu bisa melihat transaksi peminjaman dan pengembalian buku agar tidak kena denda. Lalu kemudian ada aktor kedua, yaitu admin. Admin di sini yang memegang sistem itu sendiri. Admin di sini dapat melakukan login, verifikasi akun, melihat data buku, melihat anggota perpustakaan, lalu melihat laporan transaksi buku. Yang ketiga ada operator. Operator di sini bisa melakukan login, verifikasi akun, mengelola data buku, melihat data buku, melihat anggota perpustakaan, transaksi peminjaman dan pengembalian buku, laporan transaksi buku. Lanjut, metode perancangan ini menggunakan metode prototype ya. Yang pertama adalah pengumpulan kebutuhan, membangun prototyping, evaluasi prototyping, mengkodekan sistem, menguji sistem, lalu kemudian masuk ke dalam evaluasi sistem, lalu penggunaan sistem. Masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Di sini ada analisis kebutuhan fungsional. Pada tahap ini berfokus terhadap fitur yang akan dikembangkan dalam sistem. Dalam sistem terdapat 3 hak akses, yaitu admin, operator, dan anggota. Yang pertama,
kita masuk ke admin dulu. Admin di sini dapat melakukan login dan logout. Yang kedua, admin dapat melihat data buku. Yang ketiga, dapat melihat data anggota. Keempat, dapat melihat data transaksi. Kelima, dapat melihat laporan. Yang keenam, dapat mengelola data operator. Yang ketujuh, dapat mengelola data pribadi. Yang terakhir adalah dapat menambahkan operator. Lanjut ke operator. Operator di sini dapat melakukan login dan logout seperti halnya admin. Lalu kemudian dapat mengelola dan melihat data buku, dapat mengelola data anggota, dapat mengelola data transaksi. Yang kelima, operator dapat mengelola laporan. Yang keenam, dapat mengelola data pribadi. Yang ketujuh, dapat menambahkan anggota. Lalu yang terakhir ada aktor yang bernama anggota. Yang pertama, anggota dapat melakukan login dan logout. Yang kedua, anggota dapat melihat data buku. Yang ketiga, anggota dapat melihat data transaksi. Yang keempat, anggota dapat melihat riwayat transaksi. Yang kelima, anggota dapat mengelola data pribadi. Nah, di sini ada activity diagram. Activity diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Dalam beberapa hal, activity diagram memainkan peran mirip diagram alir, tetapi perbedaan prinsip antara notasi diagram alir adalah activity diagram pendukung behavior paralel. Lanjut, ini activity diagram dari admin. Yang pertama, melakukan login terlebih dahulu, lalu kemudian verifikasi. Jika salah, maka akan masuk ke dalam halaman login kembali. Jika benar, dapat masuki halaman dashboard. Lalu dapat menu data. Lalu dapat melihat menu data operator, mengelola data operator, menyimpan data, lalu kemudian data tampil. Activity diagram yang ditampilkan pada gambar yang tadi, adalah proses pendaftaran seorang operator yang dilakukan oleh admin. Lalu yang kedua adalah operator. Activity diagramnya seperti berikut. Yang pertama dilakukan adalah login, verifikasi terlebih dahulu, lalu kemudian ke halaman dashboard, menu data anggota, mengelola data anggota, lalu menyimpannya, lalu data tampil. Nah, di sini adalah activity diagram yang lainnya. Operator dapat menerima buku, mengecek buku, validasi data buku, dan tanggal kembali. Jika anggota atau peminjam buku tersebut tidak melakukan terlambat mengembalikan bukunya, maka selesai. Namun jika tidak, anggota dapat membayar denda yang telah ditentukan, lalu baru selesai. Nah, yang terakhir ada activity diagram anggota. Yang pertama, melakukan pendaftaran, lalu kemudian operator menerima form pendaftaran. Operator mengecek kelengkapan form. Jika tidak lengkap, anggota harus melengkapi form lagi. Jika ya, anggota menerima tanda bukti. Itu. Nah, di sini ada activity diagram anggota peminjaman. Yang pertama, halaman dashboard. Lalu anggota melihat menu data buku.
lalu bisa memilih buku untuk dipinjam, lalu operator memverifikasi tanda bukti anggota perpustakaan. Jika anggota tidak memiliki jika anggota tidak memiliki data, maka anggota harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Jika sudah, maka operator membuat data peminjaman, lalu anggota dapat mendapatkan bukunya. Nah, di sini adalah sequence diagram loginnya. Di sini kita coba menjalankan aplikasinya ya yang sudah dibuat. Di sini kami sudah memasukkan beberapa data, ada admin, operator, dan juga anggota. Yang pertama kita jalankan adalah dengan username admin 1, passwordnya admin, user selectnya admin, lalu kemudian sign in. Nah, jika benar, kita dapat masuk ke dashboard seperti ini ya. Dan jika salah, kita lihat dulu. Ini berhasil logout. Admin 1, admin, passwordnya jangan admin, gimana ya. Nah, jika salah ya akan ini ada pesannya, maaf login gagal. Maka ke halaman dashboard lagi, halaman login lagi. Kita masukkan lagi, masuk ke dashboard admin. Di sini di dashboard ada data buku, ada transaksi, ada operator, dan juga ada anggota. Pertama kita ini data buku dulu ya. Sini kita dapat melihat data buku yang ada. Namun kita tidak bisa menambahkannya ya. Menambahkan data buku di sini. Yang bisa menambahkan data buku itu hanya operator saja. Kita hanya bisa melihat. Lalu kemudian ada data transaksi. Seperti ini. Ini ada yang kembali, statusnya kembali, namun terlambat. Di sini ada berapa hari terlambat ya. Ini ada denda yang harus dibayarkannya. Kemudian ada data operator. Nah, di sini ada data operator. Kemudian ada data anggota. Kemudian kita bisa menambahkan operator ya di sini ya. Operator kita coba 890. Operator Rode. Ini username Rode. Masukkan nomor HP. Lalu passwordnya sama dengan username saja ya, biar gampang. Rode, nama password Rode. Di sini kita hanya bisa menambahkan levelnya operator dan juga admin ya. Jika ingin menambahkan anggota, itu hanya bisa ditambahkan oleh operator. Sini kita coba menambahkan operator ya. Klik simpan, lalu akan muncul notifikasi berhasil menambahkan data. Sudah, kita lihat di data operator. Nah, sudah nambah nih ya. Nomor 2, nama lengkap Rode, nomor handphone ini sudah ada. Lalu kita bisa mengedit akun di sini. Admin 1, kita ganti passwordnya Imam. Berhasil membawa data, silahkan logout dan login kembali.
Kita logout terlebih dahulu, langsung logout pakai username admin 1, password yang lama dulu ya, coba masih bisa apa enggak ya. Coba, oh tidak bisa ya, udah nggak bisa masuk lagi karena tadi passwordnya sudah diganti sama saya. Kita masukkan dengan password yang baru. Nah, bisa masuk ya, bisa masuk ke dashboard hasil. Kemudian di sini lanjut dengan operator 1, username-nya, passwordnya operator, lalu user select-nya operator, sign in, dan berhasil. Di dashboard ini ada data buku, transaksi anggota, dan juga menambahkan akun anggota baru. Ini kita masuk ke data buku terlebih dahulu. Di sini dapat terlihat data bukunya. Bedanya dengan admin, si operator ini dapat mengedit, menambah, dan menghapus. Ya. Di sini data transaksi. Nah, seperti ini kita dapat melihat yang meminjam buku tersebut, siapa namanya, dan dari tanggal pinjamnya berapa, dan tanggal kembalinya berapa. Kita kembalikan, maka masuk ke kembali, dan juga kalau terlambat ada yang kena denda seperti ini. Kemudian masuk ke data anggota. Nah, di sini hanya bisa menghapus, melihat. Nah, di sini kita dapat melihat data anggota tersebut, lalu bisa menghapus anggotanya. Nah, kemudian kita coba menambahkan akun anggota ya. Reza 0856 passwordnya Reza, levelnya anggota. Kita coba simpan, lalu berhasil menambahkan data ya. Data di sini kita coba lihat di data anggota apakah sudah masuk, dan sudah masuk ya nama datanya. Atas nama lengkap Reza, nomor handphone ya, mungkin seperti itu. Lalu untuk edit akun ya sama saja kayak admin tadi. Kita logout terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke anggota ya. Kita coba masuk menggunakan anggota, passwordnya anggota, user select anggota, sign in, berhasil ke halaman dashboard. Di anggota ini hanya terdapat dashboard, transaksi, pinjam, dan juga akun. Ini kita ke transaksi. Nah, ini transaksi yang pernah kita lakukan. Kita bisa pinjam buku ke belajar HTML, belajar kolaborasi ya. Kita pinjam, lalu berhasil meminjam buku tersebut dan masuk. Dan di sini ada tanggal pinjamnya, yaitu tanggal sekarang. Lalu tanggal kembalinya ada 7 hari di sini. Kembalinya tanggal 22. Kemudian di akun, anggota ini dapat melakukan edit akun seperti halnya admin dan juga operator. Ya, lalu kita logout, berhasil. Ya, mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.